Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Hairil Channel dan ini adalah vlog kita yang keempat. Jadi alhamdulillah sudah 4 video yang kita buat. Dan hari ini saya dapat kiriman ada beberapa. Ini mau tahu isinya apa? Isinya adalah benih cabai. Jadi biji cabai. Hari ini kita bakal main cabai-cabean lah begitu. Nah, ini ada beberapa amplop. Kebetulan saya beberapa hari ini ada order sejumlah benih cabai. Ini yang pertama adalah dari Ornamental Garden di Jawa Tengah, tepatnya di Purworejo. Kemudian yang satunya adalah dari benih unik. Ini saya beli di Bukalapak dan alhamdulillah sudah sampai kirimannya. Kita akan buka yang pertama ya, dari Ornamental Garden. Ini sebetulnya saya kemarin mau beli dengan Mas Ajis Garden Chili, teman di Facebook. Beliau dari Purworejo, tapi pas beli katanya nggak usah dibayar gitu, sehingga saya cuman ganti ongkos kirimnya saja. Nah, kita buka ya, karena ini belum dibuka, jadi kita buka saja apa saja isinya, isi cabai-cabeannya. Kita coba buka. Tarat. Ya, ini adalah benih cabai-cabean ya. Wow, ternyata dikirimin beserta cabai-cabainya teman-teman. Ada cabai-cabainya sekalian dikirimin. Ada apa aja ini? Ada black Cupetinho, kemudian ada red pepper. Nah, ini nanti akan kita tanam benih cabai-cabean ini ya, akan kita tanam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada dari benih unik. Benih unik ini saya beli di toko online dan memang benar-benar beli. Kita lihat isinya apa yang kemarin saya beli ya. Oke. Ini isinya. Nah, dia. Ini benih cabai. Nah, ini ada orange pepper. Nah, coba lihat. Ini adalah orange pepper. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Orange pepper. Kemudian ada bishop crown, cabai seperti bunga. Kemudian ada sweet Italian. Sweet Italian ini cabainya besar, bisa seperti botol ukuran 2 liter. Ini sweet Italian juga, tapi yang warna merah. Kemudian ada red pepper. Nah, silakan nanti searching saja di Google red pepper, sama red pepper juga. Ini adalah Carolina Reaper. Ini cabai terpedas di dunia tahun 2010. Nah, mungkin sekarang udah agak berkembang, mungkin ada cabai yang baru, tapi ini masih menarik untuk kita tanam. Lalu ini juga ada orange pepper. Bagaimana bentuknya bisa di searching saja, orange pepper. Kemudian saya juga ada order biji tomat yang menurut saya menarik. Ini biji tomat Lidi Yellow Grape.
Ini tomat tapi seperti anggur, maka dikasih nama grape. Kemudian ada tomat juga mikrotom namanya, mikrotom. Nah itu biji yang saya beli. Kemudian ini ada bonusnya ada bibit rosella. Kita dikasih bonus bibit rosella. Nah selain yang ini saya juga udah beli juga, tapi ini udah lama, sama Mas Henry, teman di Facebook juga. Ini isinya ya hampir sama sih dengan yang tadi saya beli. Saya kemarin mencari ini nggak ketemu, mungkin tersimpan di mana, ternyata ada di dalam rak, baru ketemu. Ini isinya ada sweet Italian, ada red pepper, kemudian yellow pepper, lalu ada Carolina Reaper. Hampir sama ya isinya ya. Nah yang ini tadi yang dari Mas Ajis tadi saya dikasih, asli ini cuma-cuma, nggak bayar, cuman ganti ongkir saja, bayar sendiri. Ada red pepper, kemudian ada yellow Carolina, dan ini dikasih cabenya yang masih ada cabenya ya, masih berbentuk cabe. Ada black cupetinho, kemudian ada pyrite, nanti bisa di search di Google. Lalu ada Tripaderia Warner, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian ada dua lagi, ini explosive ember dan chili parigata. Nah teman-teman, jadi sebetulnya kalau kita bicara cabai-cabean itu ada banyak banget jenisnya. Jadi kalau misalnya kita hanya kenal dengan cabai rawit dan cabai merah, sebetulnya itu hanya sebagian kecil daripada jenis cabai ya. Dan ada banyak sekali jenis cabai lain yang mungkin sebagian dianggap sebagai cabai hias, tapi kalau di luar negeri itu malah menjadi cabai konsumsi karena ada berbagai macam bentuk dan tingkat kepedasan yang bermacam-macam. Nah, ini nanti akan kita tanam, dan bagaimana cara menanamnya nanti akan saya jelaskan menurut versi saya ya. Oke, ikuti terus vlog kita yang berikut ini. Nah, teman-teman, jadi kita akan melakukan penanaman benih cabai, penyemaian benih cabai dengan cara yang biasa saya lakukan. Dan memang ini bukan cara yang umum mungkin ya, tapi saya biasanya melakukan ini. Banyak orang yang mengatakan pakai cara yang simple, dapat biji kemudian kita tabur di tanah, toh nanti juga akan tumbuh. Saya kira silakan saja jika memang ingin melakukan cara seperti itu. Tapi saya sendiri setiap kali membeli benih cabai, saya melakukan penanaman dengan cara yang saya lakukan ini. Jadi pertama yang kita siapkan adalah benih cabainya, kemudian gelas plastik, mungkin bisa pakai gelas air mineral atau apa, kemudian spidol, kemudian air hangat kuku ya. Jadi masih ada kukus tanda hangat, tapi masih bisa kita sentuh dengan jari begitu. Jadi masih hangat kuku. Kemudian ada kertas koran. Jadi yang pertama adalah kita
menyediakan gelas, kemudian kita beri nama sesuai dengan nama benih cabai yang ingin kita semai. Contoh ini red pepper, maka kita tulis di sini red pepper, red pepper. Nah, kita beri nama. Kemudian ini ada yellow Italian, yellow Italian. Kita tulis yellow Italian. Sebetulnya kalau cara umum ya bisa aja dalam satu gelas kemudian kita masukin berbagai jenis cabai, tapi yang biasa saya lakukan, saya selalu membeda-bedakan benih yang saya tanam, sehingga ketika merawat juga sudah tahu identitasnya, ini benih ini adalah cabai ini, begitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah apabila kita beli benih yang sudah dalam bentuk biji, ini artinya benihnya sudah melalui proses pengeringan atau penjemuran. Berbeda kalau misalnya kita dapat benih yang masih dalam bentuk buah, ya. Kalau kita dapat dalam bentuk buah, maka tahapan ini bisa kita lewatkan, langsung masuk ke tahapan berikutnya. Tapi kalau yang kita dapat dari biji, maka kalau saya sih harus melalui tahap ini. Yang pertama, sesudah kita beri nama gelas-gelas tadi, kita masukkan benih yang pengen kita tanam. Masukin ya, ini contoh aja, saya masukin beberapa. Sebenarnya kalau kita mau tanam semua ya masukin aja semuanya, nggak apa-apa. Ini red pepper, ini sweet Italian. Kita masukkan sesuai dengan nama yang kita beri nama tadi, yang kita tulis. Sudah. Kemudian kita beri air hangat. Air hangat. Air hangat. Yang penting cabenya bisa berenang lah ya. Artinya nggak mesti harus banyak-banyak banget airnya. Yang penting cabenya bisa berenang. Nah, ini gunanya adalah untuk supaya cangkangnya menjadi lebih lemah, sehingga benih bisa lebih cepat tumbuh daripada. Oke, ini sesudah kita masukin tadi, maka kita biarkan saja sampai dengan sekitar 2 jam ya. Jadi sesudah cabenya tadi kita masukin, kemudian kita beri air hangat, kita diamkan saja sekitar 2 jam. Nah, nanti setelah 2 jam akan kita lanjutkan lagi. Teman-teman, sudah sekitar 2 jam ya. Tahap berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita ambil kertas koran. Kertas koran ini seukuran biasa, kemudian kita robek 2 ya. Robek 2. Robek 2. Selanjutnya kita robek 2 lagi. Robek 2, kemudian kita lipat 2. Lipat 2 lagi. Lipat 2 lagi. Dan lipat 2 lagi. Oke ya. Lalu kita buka. Nah, kalau sudah dapat lipatannya, kita ambil cabai yang ada di dalam sini. Nah, kita biasanya menggunakan pinset. Atau kalau tidak ada pinset ya diambil aja benihnya. Kita ambil, kemudian kita letakkan di koran. Letakkan di koran. Ambil semuanya, letakkan di koran sampai selesai. Sampai selesai. Oke. Kemudian koran ini tadi kita lipat. Kita lipat. Kita lipat 2 lagi. Kita lipat sampai ukuran seperti ini atau boleh lebih kecil lagi. Kemudian ini kita basahi. Kita basahi.
Kita basahi sampai benar-benar basah. Kita basahi sampai benar-benar basah. Kita basahi sampai benar-benar basah. Nah, kemudian air yang di sini kita buang. Kita buang. Kita buang ya. Nah, jadi koran yang basah ini kita biarkan saja di sini. Kita biarkan sampai setiap hari, nanti kita buka besok pagi misalnya, kita buka. Kalau misalnya belum ada tumbuh, kita lipat lagi, masukin lagi, besok harinya buka lagi. Kalau misalnya ada bintik putih, kita buka misalnya kan, anggaplah ini sudah sehari atau 2 hari, kita buka. Nah, kita buka, kita jaga terus kelembapannya, jangan sampai kering, karena kalau kering dia akan tidak tumbuh. Kita buka, kita lihat bijinya. Kalau misalnya ada bintik putih, di biji itu ada bintik putih, maka sudah bisa kita tanam di tanah. Kalau misalnya belum ada bintik putih, kita lipat lagi, kita lipat lagi, kita lipat lagi, kita lipat, kemudian kita taruh lagi. Besoknya kita buka lagi, kalau ada bintik putih baru kita pindah ke tanah. Sampai kemudian semua biji yang ada di sini habis ya. Nah, berarti tahap ini sudah selesai, tinggal kita mengatur atau melanjutkan tahap yang di tanah. Teman-teman, jadi kita review sedikit ya. Yang perlu kita siapkan pertama adalah benih cabai. Kemudian kita siapkan juga spidol, gelas air mineral, air putih hangat, dan juga kertas koran. Pertama yang kita lakukan adalah merendam benih cabai unik kita di air hangat-hangat kuku. Jangan lupa beri nama di gelas rendaman kita. Dan setelah itu, setelah benih direndam lebih kurang 2 jam di air hangat-hangat kuku, benih kemudian kita bungkus dengan koran yang dibasahi. Proses ini kita lakukan agar biji cepat mengeluarkan bintik putih. Bintik putih tanda dimulainya pertumbuhan. Jadi di tahap ini setiap hari kita buka bungkusannya dan kita lihat apakah sudah muncul atau keluar bintik putihnya. Apabila bintik putih keluar, maka biji bisa langsung kita pindahkan ke media tanam berupa tanah. Apabila ketika dibuka belum terlihat bintik putihnya, maka bungkus kembali biji ke dalam lipatan koran. Dan jangan lupa jaga kelembapan dan kebasahan korannya. Jangan terlalu basah, tapi jangan sampai kering. Jaga dan lakukan itu terus-menerus sampai seluruh biji habis. Standarnya, biji akan mulai kelihatan bintik putih paling lambat 7 sampai 10 hari. Apabila lebih dari 10 hari atau lebih dari 14 hari tidak juga keluar, bisa jadi biji tersebut sudah rusak atau tidak bisa tumbuh lagi. Bisa dipahami ya teman-teman? Apabila bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah teman-teman, itu tadi ya
vlog kita yang keempat tentang tahapan awal menanam benih-benih cabai, terutama cabai-cabai unik yang biasa saya lakukan gitu. Nah, itu tadi tahapan baru sampai kepada tahapan awal, yaitu sampai biji muncul bintik putih ya, bintik putih. Nah, ini akan kita lanjutkan pada vlog yang berikutnya nanti. Setelah yang tadi saya tanam itu muncul bintik putih, nanti akan kita lanjutkan di vlog yang berikutnya. Oke, sampai sini dulu vlog kita yang keempat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.